Apakah Anda percaya bahwa otoritas Tuhan dapat menggunakan Anda dengan penuh kuasa? Hari yang diberkati saudara-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Dalam kehidupan modern kita dibombardir oleh berbagai otoritas. Kita mendengarkan suara keras tren media sosial, tekanan ekonomi, dan harapan orang-orang di sekitar kita. Seringkali suara-suara ini membuat kita merasa cemas atau tidak berharga. Namun ada otoritas yang lebih tinggi, yang bukan hanya memberi kita harapan, tetapi Tuhan kita yang sungguh menyembuhkan kita dari segala penyakit dan membebaskan kita dari belenggu kecemasan duniawi. Dalam komunitas Couples for Christ, salah satu cara kami menyampaikan pesan Tuhan sebagai sarana pembentukan hati dan pikiran para anggota dan pemimpin adalah melalui acara-acara besar seperti konferensi, di mana kami mengumpulkan ribuan saudara dan saudari dari berbagai belahan dunia. Dan mukjizat besar dari semua ini adalah bahwa acara-acara tersebut dikelola dan dilayani oleh mereka yang sebenarnya bukan para ahli. Bukan pula mereka yang melalui pelatihan panjang dan mendalam, melainkan oleh mereka yang dengan sederhana berkata ya untuk ambil bagian dalam misi, melalui komunitas, melalui pelayanan pastoral atau pekerjaan kesekretariatan. Banyak dari mereka yang terlibat dalam pelayanan acara-acara ini biasanya berpikir, bagaimana mungkin aku bisa melakukan ini? Karena memang tugas itu sangat besar dan terasa begitu berat. Namun oleh rahmat dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam komunitas, Tuhan memakai acara-acara ini untuk menginspirasi dan memberdayakan orang-orang, melampaui kemampuan manusia, melampaui otoritas manusia. Di akhir setiap acara, kita selalu dapat berkata, sesungguhnya ini adalah karya Tuhan, semuanya adalah tentang Tuhan. Dalam Injil hari ini, kita menemukan Yesus di sinagoga, di mana suaranya menonjol di tengah segala kebisingan. Orang-orang terpesona karena dia berbicara dengan penuh otoritas. Bukan otoritas pinjaman seperti para ahli Taurat yang mengandalkan kutipan orang lain, melainkan kuasa ilahi yang murni, yang bahkan memerintahkan sudut-sudut tergelap penderitaan manusia untuk diam. Ketika seorang yang kerasukan roh jahat mengalami siksaan, bukan filsafat duniawi atau kekuasaan politik yang menyelamatkannya, melainkan sabda Yesus yang sederhana namun berkuasa. Diam. Keluarlah dari dia. Apapun badai atau roh jahat yang kamu hadapi hari ini, entah itu beban keuangan, hubungan yang retak, atau pergulatan batin dengan ketakutan, ketahuilah bahwa Yesus memiliki kuasa terakhir. Kekuasaan duniawi hanya dapat menawarkan solusi sementara, tetapi hanya Kristus yang memberikan pembebasan sejati. Percaya kepadanya berarti yakin bahwa suaranya lebih benar daripada label yang diberikan orang lain, atau batasan-batasan yang dunia coba kenakan atas diri kita. Seperti yang diingatkan dengan indah oleh Paus Benediktus XVI. Setiap kita adalah hasil dari satu pikiran Tuhan. Setiap kita dikehendaki, setiap kita dikasihi, dan setiap kita dibutuhkan. Ketika kita mengakui otoritasnya, kita menyadari bahwa kita bukanlah sekadar subjek dunia ini, melainkan anak-anak seorang raja yang memakai kuasanya semata-mata untuk membebaskan kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih karena Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Karena Engkau selalu menyelamatkan kami di saat-saat kami membutuhkan. Anugerahkanlah kepada kami rahmat untuk percaya pada kuasa sabda-Mu yang memberi kami kekuatan ketika kami merasa tidak cukup.
Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga kita saudara dan saudari. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.